Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat ya? Silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Nisa, Bu. Nurul Septi, Ada Bu. Rindi, Iya. Rumayah. Ada Bu. Minggu lalu kita telah mempelajari materi beban dan belanja daerah. Hari ini kita akan mempelajari pembiayaan daerah. Kompetensi dasarnya menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah melalui tayangan video pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan TPACK, peserta didik mampu 1. Menjelaskan transaksi pembiayaan daerah, 2. Mengidentifikasi transaksi pembiayaan daerah, 3. Menganalisis transaksi pembiayaan daerah, 4. Melakukan pencatatan transaksi pembiayaan daerah. Nah, kemarin saya sudah memberi tugas kelompok untuk mencari tahu tentang pembiayaan daerah. Sudah ya? Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah Bu. Kalau sudah, coba kalian presentasikan apa yang sudah kalian peroleh. Kemudian pembiayaan daerah adalah seluruh daerah menerima pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran kembali atau memanfaatkan surplus anggaran. Dua, pengeluaran pembiayaan yaitu 4 atau kurang pembiayaan anggaran, masuk pembiayaan dana dan hasil penjualan, kekayaan daerah yang dipisahkan, 7 penerimaan pinjaman daerah. Kelompok yang lain? Silahkan. Bapak 4. Penerimaan pinjaman daerah. Menganggarkan penerimaan pinjaman daerah. 5. Pemberian pinjaman. Menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah lainnya. 6. Penerimaan piutang daerah. Menganggarkan penerimaan yang pelunasan piutang ketiga. Pengeluaran pembiayaan. Bukan dana cadangan guna Dari hasil diskusi yang sudah kalian peroleh bisa dijadikan sebagai gambaran awal mengenai pembiayaan daerah. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Bu, apa? Silpa adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun bersangkutan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Rumaya. tadi kan disebutkan untuk jenis-jenis pembiayaan ada dana cadangan atau penjualan. Pembentukan dana cadangan itu gimana Bu? Coba teman-temannya ada yang tahu dana cadangan itu apa? yang guna menandai kegiatan yang memerlukan dana dari yang tidak tanpa anggaran. Jadi, tujuan dana cadangan ini digunakan untuk berjaga-jaga atas kegiatan yang akan datang.
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kegunaan pajak daerah adalah untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan sebagainya. Jika kita semua membayar pajak, Setelah melihat video yang ditayangkan, apa yang kalian bisa simpulkan dari video tadi? Video tersebut menggambarkan pemungutan pajak daerah dari orang pribadi atau badan dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, perbaikan jalan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Bagaimana menurut kalian seandainya wajib pajak tidak membayar pajak? Ya, tidak bisa mengerti. Air ini sering hujan, banyak dan rusak yang membahayakan bagi pengguna jalan. Salah satunya tidak bisa menikmati fasilitas umum. Lalu bagaimana pemerintah mencari solusi untuk permasalahan tersebut? Pemerintah menggunakan sumber dana lain untuk mendukung daerah apabila Benar, inilah yang disebut dengan pembiayaan. Selanjutnya, bagaimana untuk mencatat transaksi pembiayaan? Di sini saya tidak akan menjelaskan, tetapi kalian bisa melihat melalui link YouTube. Sudah saya share linknya pada Google Classroom. Nanti kalian bisa membuka dan mengomentari kesimpulan apa yang kalian peroleh dari tayangan tersebut. Kemudian tuangkan pada kolom komentar. Bisa dimengerti ya? Baik. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulannya? Saya dulu. Ya. adalah transaksi keuangan untuk anggaran atau memanfaatkan surplus ini terjadi apabila daerah dan belanja daerah. Saya kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah nonton YouTube nanti kalian juga harus mengerjakan evaluasi pada Google Form ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa. Studi kasus 1. Untuk memenuhi dananya, Provinsi Jawa Tengah memperoleh pinjaman dari bank sebesar 200 juta rupiah. Di sini, Provinsi Jawa Tengah memperoleh pinjaman berupa uang. Jadi, kas bertambah. Pencatatannya pada jurnal finansial, kas daerah bertambah di debit sebesar 200 juta rupiah dan utang bertambah di kredit. Jurnal pelaksanaan anggaran dicatat apabila transaksi tersebut mempengaruhi kas.